Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai atau kita ketemu di mata kuliah hukum kepailitan. Nah, di minggu ketiga ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah hukum kepailitan secara umum dan pengertian dasar kepailitan itu sendiri. Oke. Saya akan bahas mengenai sejarah hukum kepailitan ya. Jadi kalian pasti kalau misalnya dengar kepailitan itu pasti masih agak asing ya, kecuali kalau biasanya di masyarakat itu yang paling familiar itu adalah kata bangkrut ya, bangkrut. Cuman dalam bahasa hukum itu bukan bangkrut tapi kepailitan ya. Jadi hukum kepailitan ini sudah ada sejak 2000 tahun yang lalu, yang bermula dari zaman Romawi pada tahun 118 sebelum Masehi ya. Jadi pada zaman itu seorang debitur apabila tidak dapat melunasi utangnya, maka debitur pribadi secara fisik harus bertanggung jawab secara penuh atas utang-utangnya terhadap kreditur ya. Jadi pada abad kelima sebelum Masehi, apabila seorang debitur tidak dapat melunasi utangnya kepada debitur, maka kreditur berhak untuk menjual debitur sebagai budak pada saat itu ya. Jadi debitur itu bisa dijual sebagai budak oleh si kreditur. Bahkan pada zaman itu ya, konsekuensi tidak dibayarkan hutang oleh debitur kepada kreditur itu bisa berupa kematian ya. Jadi bisa sampai ke terhadap kematian si debitur tersebut, atau pemotongan anggota tubuh, hukuman penjara atau pengasingan pada zaman tersebut ya. Nah, kemudian menjelang abad kedua sebelum Masehi, perbudakan debitur dihapuskan ya, karena sudah dianggap tidak relevan ya. Nah, hukuman penjara terhadap debitur masih tetap diberlakukan. Jadi untuk potongan tubuh dan lain-lain itu tidak diberlakukan lagi semenjak abad kedua sebelum Masehi ya. Nah, kemudian perkembangan selanjutnya, eksekusi sehubungan dengan cedera janji debitur terhadap pembayaran utangnya bukan lagi dilakukan terhadap jasmaninya, melainkan terhadap harta kekayaannya ya. Penjualan harta debitur dipakai sebagai sumber pelunasan bagi utangnya kepada krediturnya ya. Jadi hukum kepailitan ini kan kaitannya dengan debitur dan kreditur. Debitur ini sebagai si peminjam uang atau si berhutang, kreditur ini sebagai si berpiutang ya. Nah, ketika itu dikenal sebagai utang piutang ya, yang berarti, nah si debitur ini kan mempunyai kewajiban untuk membayarkan hutangnya kepada si kreditur ya. Yang berarti kalau misalnya si debitur ini tidak bisa membayarkan hutangnya, maka harta kekayaan debitur dapat dijual untuk melunasi utang kepada kreditur ya. Nah, kemudian pada masa Romawi ya, masih pada masa Romawi, pengawasan atas pelunasan tagihan yang telah dipraktekkan secara umum atau pelunasan atas tagihan para kreditur dari hasil penjualan harta kekayaan si debitur dilakukan oleh hakim yang memastikan bahwa pelunasan tagihan masing-masing kreditur dilakukan secara proporsional atau sesuai dengan besarnya tagihan ya. Jika ditelusuri secara historis ya, istilah bangkrut yang sering didengar oleh masyarakat atau yang familiar
dalam masyarakat itu berasal dari undang-undang Italia, yaitu bancarotta ya. Pada waktu itu Italia ada sebuah tradisi di mana bangko atau bangku para pembeli pinjaman atau bankir yang tidak mampu lagi membayar utang atau gagal dalam usahanya dipatahkan atau dihancurkan ya. Nah, itu istilah bangkrut ya. Bangkrut itu dari bangku ya. Nah, jadi di Eropa juga pada abad pertengahan terdapat praktik kebangkrutan di mana dilakukan penghancuran bangku-bangku para bankir atau pedagang yang telah melarikan diri secara diam-diam dengan membawa harta para kreditornya. Ya. Nah, ketentuan mengenai eksekusi harta kekayaan debitur yang tidak membayar hutang-hutangnya sebagaimana yang berlaku di Italia kemudian diterapkan pula di Prancis ya. Jadi ini tuh saling menularkan ketentuan atau peraturannya. Nah, di Prancis juga diterapkan hal yang sama ya. Jadi ada beberapa asas dari hukum Italia dan hukum negara-negara kontinental lainnya akhirnya merembet atau menular ke hukum di Inggris, kemudian masuk ke Amerika Serikat ya. Di Inggris hukum kepailitan yang dipergunakan adalah The Statute of Bankruptcy ya. Tahun 1570 ya. Undang-undang ini bertujuan untuk menindak dan menghukum debitur-debitur yang curang dan diberlakukan untuk debitur yang pekerjaan sebagai pedagang ya. Undang-undang tersebut juga memuat ketentuan mengenai bahwa seorang debitur yang melakukan melakukan an of bankruptcy ya harus diganjar atau diberikan hukuman ya. Nah, kemudian dari ada beberapa negara dengan tradisi hukum common law yang mengadopsi dari Inggris ya, merupakan momentum historis untuk mengadopsi mengenai atau ketentuan mengenai bangkrut ini ya, atau mengenai gagal bayarnya seorang debitur kepada kreditur ya. Nah, di Indonesia sendiri sejarah hukum kepailitan ini dimulai dari berlakunya FP ya, atau Falsemen Vervonding ya, atau peraturan kepailitan dan penundaan pembayaran ya. Nah, kemudian untuk kalau RV ini digunakan untuk orang-orang Eropa ya. Nah, peraturan tersebut diberlakukan pada tanggal 1 November tahun 1906 ya. Peraturan kepailitan dan diberlakukan lagi oleh golongan Eropa juga berlaku bagi golongan Cina dan golongan Timur Asing ya. Bagi golongan Indonesia asli atau pribumi dapat saja menggunakan RV ini dengan cara melakukan penundukan, dan penundukan tersebut dapat dilakukan oleh golongan-golongan yang pertama keseluruhan hukum perdata barat atau sebagian hukum perdata barat atau suatu perbuatan hukum tertentu. Nah, namun di Indonesia sendiri dalam prakteknya keberadaan hukum kepailitan ini kurang dikenal dan dipahami di tengah-tengah masyarakat. Jadi kesulitannya pada saat itu pada pemberlakuan RP ini adalah prakteknya sulit dipahami di tengah-tengah masyarakat karena sosialisasi dari pemerintahan itu masih dianggap kurang ya. Nah, pada awalnya RP ini diberlakukan untuk pedagang di lingkungan masyarakat yang tunduk pada hukum perdata barat sehingga
menyebabkan hukum kepailitan ini tidak begitu dirasakan sebagai peraturan milik masyarakat pribumi, ya. Dan tidak pernah tumbuh di dalam kesadaran hukum masyarakat. Nah, selain itu, karena sebagian besar masyarakat pedagang atau pengusaha pribumi, jadi masyarakat ini kurang merasakan dampak dari adanya aturan tersebut, ya. Nah, Indonesia merupakan di Indonesia sendiri banyaknya merupakan pengusaha-pengusaha menengah ataupun kecil, ya. Jadi pada saat itu di Indonesia kebanyakan pengusahanya menengah, bahkan pengusaha kecil, ya. Sehingga masih belum banyak melakukan transaksi bisnis yang besar dan tidak pernah mengalami kebangkrutan karena usahanya itu masih menengah dan kecil, ya. Sehingga belum banyak orang-orang pribumi yang mengalami kebangkrutan. Nah, jadi pada umumnya mereka melakukan transaksi dalam lingkungan perdagangan yang terbatas. Tuh. Nah, pada bulan Juli tahun 97 terjadi krisis moneter di beberapa negara di Asia termasuk Indonesia, ya. Sehingga menimbulkan kesulitan yang sangat besar terhadap perekonomian nasional, terutama kemampuan dunia usaha dalam mengembangkan usahanya. Jadi muncullah Undang-Undang Kepailitan Nasional atau Undang-Undang Nomor 4 Tahun 98 yang kemudian diamandemen atau diubah menjadi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU atau penundaan kewajiban pembayaran utang, ya. Nah, secara etimologis, ya, kepailitan berasal dari kata pailit, ya. Istilah pailit berasal dari bahasa Prancis yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran, ya. Dalam bahasa Inggris dikenal pula dengan kata to fail yang memiliki arti sama dan dalam bahasa Latin disebut failure. Dalam bahasa hukum Anglo-Saxon, jadi undang-undangnya dikenal dengan istilah bankrupt act, ya. Sehubungan dengan pengucapan kata dalam bahasa Belanda adalah failliet, ya, failliet atau failliet, ya, yang merupakan arti ganda yaitu sebagai kata benda dan kata sifat, ya. Oke. Dan istilah pailit ini kemudian diterjemahkan oleh masyarakat sebagai pailit atau failismen sebagai kepailitan, ya. Nah, istilah kepailitan dalam pengertian hukum itu mengandung unsur-unsur tersendiri yang dibatasi secara tajam. Namun definisi mengenai kepailitan tersebut tidak tercatatkan dalam undang-undang sehingga sehingga kata pailit ini, ya, dapat diartikan sebagai pihak debitur dalam keadaan berhenti membayar hutang karena tidak mampu membayar, ya. Oke, jadi pailit itu sendiri dapat diartikan sebagai pihak debitur dalam keadaan berhenti membayar hutang atau dalam keadaan tidak mampu membayar, ya.